Kajian dalam Quran, dalam Islam jamaah, ngaji Allah Rasul, ngaji Quran hadis. Kalau masih berbicara, ngobrol, duduk seenaknya masih ditolerir. Tapi kalau sudah ngaji Amir, apalagi Amir he himself, huwa binafsi yang tampil, atau wakil-wakilnya membacakan peraturan-peraturan Amir, ada yang ngobrol, wow marah. Sesat dan kesesatan, tertawaan sejarah. Jadi paham ya? Yang keempat, berdoa. Laisa syai'un akrama Allah minad doa, adwa mukhul ibadah. Harus berdoa, doa mohon pada Allah, nangis-nangis supaya seumur hidup sampai datang ajal mati tetap taat setia pada Amir. Jangan murtad. Apa diteror? Wow, mbahnya. Ya, apalagi ini ketahuan misalnya nanti mereka beli bisa gerakkan lagi gerakan kunut nazilah. Perintah Amir kepada jamaah, istiad nasihat Amir pada jamaah supaya baca kunut nazilah untuk kehancuran Bambang Irawan. Itu berulang-ulang. Dan tega-teganya juga menyebarkan kabar bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pakai loudspeaker katanya, ada laporan pada saya. Bambang Irawan yang murtad bekas gembong itu sudah mati. Dan ketika mati, apa katanya? Kuburannya terpaksa dibongkar lagi, udah bau, udah macam-macam. Terpaksa dibongkar karena ada jam Rolex yang mahal ketinggalan di karang-karang gitu. Sehingga murid-murid ngaji saya dari Jakarta Utara yang mendengar loudspeaker itu dari Masjid Islam Jamaah datang bererot ke rumah bersama keluarganya. Murid ngaji bawa amplop selawatan karena Pak Bambang udah meninggal gitu kan. Begitu ketemu rangkulan, alhamdulillah. Jadi teror. Dan saya sudah hitung-hitung sejak awal, sejak di Mekah saya sudah mulai hidayah, dapat taufik dan hidayah dari Allah at any cost, atas risiko apapun. Saya di jalan batil, sesat dan menyesatkan, cari neraka, ngajak neraka, berani. Masa iya sekarang cari surga, ngajak surga nggak berani? Begitu. Jadi hikmah, kita ambil hikmah. Siapa tahu ini semangat ini juga mengalir kepada umat. Anda ingat ketika terjadi perang Riddah, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an habis berapa saat di baiat menjadi khalifah pengganti baginda Rasul, terjadi gerakan pemurtadan besar-besaran. Seluruh kekuasaan Islam lepas kecuali Mekah dan Madinah. Mekah juga hampir lepas, tapi belakangan alhamdulillah berhasil. Yang lain lepas semuanya. Pemurtadan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Diperintahkan Khalid bin Walid ya. Kemudian akhirnya kesempatan bayar kafaroh dari Al-Wahsy yang membunuh Hamzah. Dia berhasil membunuh Musailamah. Sebagaimana dia berhasil membunuh Hamzah, sekarang setelah dia masuk Islam membunuh Musailamah. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika menggerakkan umat Islam. Orang tua, syekh yang biasa cengeng, gembeng, biasa nangis, dikit-dikit nangis. Terkenal Sayyidina Abu Bakar. Sudah diangkat jadi khalifah, terjadi perang murtad ini, beliau tampil di mimbar. Ayang kusuddinu ana hayun. Hei umat Islam, boleh main-main dengan Islam yang mulia ini, tapi langkai dulu mayat Abu Bakar. Memang nilai iman Islam Abu Bakar luar biasa. Radhiyallahu anhum ajmain. Jadi teror, jadi jangan takut. Jangan-jangan yang menteror, yang mengancam dia mati duluan. Ya kan? Ya kalau memang mati di jalan Allah, kepada Allah, karena Allah, ish kariman au mut syahidan. Kan begitu. Yang kemana-mana bawa Quran kecil, hafal 2 juz, 5 juz, 10 juz. Alhamdulillah. Jadi insya Allah. Kemudian hubungan kekeluargaan dengan doktrin macam-macam. Dan takiyah. Kalau di Syiah takiyah secara umum bisa dimengerti ya. Boleh berbohong, wajib berbohong asal untuk kepentingan kerajaan dan gerakan. Di dalam Islam Jamaah bukan takiyah namanya, tapi fatonah, bitonah, budi luhur. Luhuring budi karena Allah. Cakep banget ya. Mencuri kalau tidak ketangkap itu budi luhur. Luhuring budi, makarimal akhlak. Tapi kalau ketangkap, apalagi nyanyi, ngoceh, ya kan? Baru budi asor. Gitu. Jadi
terjadinya dekadensi moral, kriminalitas tinggi, KKN, Indonesia menjadi negara yang dipermalukan habis-habisan, koruptor nomor 1 di dunia. Menurut kesaksian aku, ada kaitan langsung dengan kelemahan kita umat Islam, ulama umaro dan kita umatnya begitu lemah giroh kita, iman Islam kita, membiarkan semua aliran sesat mengobok-obok akidah, akhlak, ukhuwah dan dakwah Islam. Kalau rumah tangga kita, harta kita, anak istri kita diperkosa, diobok-obok, dibakar, dibunuh, dibantai, kita marah, kita melawan. Tapi mengapa ketika akidah kita, akhlak kita, ukhuwah kita, dakwah kita, pokok iman Islam kita, Quran, hadis, diobok-obok, diperhinakan gitu, kita diam saja? Apa mau kita jadi orang dayus? Mad dayus ya Rasulullah, alladzi la ghirata li ahli. Orang yang tidak punya ghirah lagi. Ghirahnya hanya pada dunia. Ayo bangkit. Wahai umat Islam, tegakkan akidah, ukhuwah, dakwah Islam yang sebenarnya. Jadikan merajalelanya aliran-aliran sesat, gerakan-gerakan seni untuk kita ambil hikmah. Saya sarankan minimal yang sudah berhadapan dan mendengar kaset video ini dan sebagainya, sambung silaturahim kita dengan teknologi modern ini bisa panjang dan barokah sekali. Datangi saudara-saudara yang aliran sesat itu. Assalamualaikum. Oh, aku Ahlussunnah wal Jamaah. Tobatlah kamu sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Datangi, assalamualaikum, tobatlah kamu. Minimal Anda punya udzur di hadapan Allah. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Dan mudah-mudahan nanti ulama dan umaro turun tangan betul. Begitu. Jangan sekali-kali dilayani adu argumen apalagi adu dalil. Selagi mereka masih mabuk, masih gila. Kalau sudah waras, udah sehat, udah waras dari gilanya, udah tidak neurosis, sudah tidak psikopat, udah tidak ujub, takabur dan mengafir-ngafirkan, menajis-najiskan orang di luar dirinya, sudah mau kumpul ibadah ngaji bersama kita di masjid-masjid umum, barulah boleh kita adu argumen atau mengaji dan sebagainya. Oke? Jumlah Islam jamaah mereka selalu mengatakan 15 juta, 13 juta. Bohong. Bersumpah palsu, menipu, berbohong bukan hanya boleh, fardu ain. Asal lebih ke kerajaan. Jadi kalau saya hitung-hitung ya puluhan ribu atau ratusan ribu paling banyak. Tapi jangan lupa mereka organisasi plus. Kalau organisasi belum tentu jamaah. Kalau jamaah itu organisasi plus dan selalu mengaji Quran mukjizat. Sistem kader kayak militer di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia TNI, jumlahnya kan hanya berapa ratus ribu orang. Ditambah Polri hanya berapa ratus ribu, nggak sampai jutaan. Tapi mereka sistem kader, ada markas, ada komando. Dalam beberapa hal, sistem komando Amir dan jamaah Islam jamaah 354 ini jauh lebih canggih dan lebih kuat dibandingkan dengan TNI. Dengan ABRI sekalipun. Perintah Amir kepada jamaah ditulis di kertas bekas rokok. Seterima surat ini berangkat dakwah di Amerika, harus berangkat. Begitu. Karena dengan Quran, dengan hadis. Fa inna minal bayani la sihron. Bayan, tausiat, ceramah, tablik dengan Quran. Jadi 5 marhalatul dakwah, 5 fase-fase dakwah menurut ahli pergerakan dakwah Islam yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, itu sudah satu atap pada mereka. Sudah satu atap. Marhalah tablik, taklim, takwin, tandim, tanfid. Sudah satu atap. Dengan menghatamkan Quran. Makanya sampai saatnya saya perlu menggugah diri saya dan kita semua jamaah umat Islam, terutama mayoritas Muslim yang diobok-obok dan dilecehkan, disakiti terus oleh aliran sesat ini. Ayo, mereka para preman agama, ngawur, konyol, manipulasi besar terhadap Allah dan Rasulnya, bisa dan berani membangun jamaah. Masa kita tidak?
ulama